Gabriel Martinelli bertahan lama di Arsenal. Dilansir dari Daily Mail, kontrak Gabriel Martinelli akan habis di musim panas 2024. Arsenal punya opsi perpanjangan selama 2 tahun. Kabar terbaru, Martinelli siap untuk bertahan lebih lama di Emirates Stadium. Martinelli kabarnya malah mau perpanjang kontrak sampai tahun 2027. Gabriel Martinelli nantinya juga akan mendapatkan kenaikan gaji. Selama ini gajinya di angka 70.000 pound per pekan atau setara 1,2 miliar. Martinelli rumornya akan diincar klub-klub top Eropa. Namun kabar sang pemain siap untuk perpanjang kontrak setidaknya sudah bikin fans The Gunners bisa bernafas lega. Juventus belum siapkan pengganti McKennie. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, angkat bicara soal kepergian McKennie dari Turin. Ia mengaku timnya tidak akan mendatangkan pemain baru untuk menambal posisi McKennie pada bursa musim dingin ini. Alih-alih membawa pemain anyar, Allegri akan memakai kekuatan yang ada saat ini. Beberapa pemain semisal Juan Cuadrado dan Mattia De Sciglio bisa digeser untuk posisi gelandang tengah. Tidak akan ada bala bantuan di pasar. Jika McKennie pergi, kami akan memiliki Cuadrado dan Sciglio dan Soule. Yang penting adalah memulihkan hampir semua pemain, kata Allegri, dilansir dari La Gazzetta dello Sport. Dani Alves satu sel dengan Coutinho. Dani Alves masih dipenjara terkait kasus pelecehan seksual yang didakwakan kepadanya. Ex Barcelona itu mendekam di penjara Brian 1 Barcelona. Dilansir Football Espana, Dani Alves satu sel dengan Coutinho di sana. Coutinho yang dimaksud bukanlah pemain Brasil Filipe Coutinho, ex Barcelona yang kini membela Aston Villa. Coutinho itu adalah narapidana yang kebetulan bernama sama dengan pemain sepak bola. Coutinho kabarnya membuat Dani Alves lebih nyaman berada di penjara, sebab Coutinho disebut punya kaitan dengan ex pemain Barcelona, Ronaldinho. Coutinho adalah mantan pengawalnya. Bermain di Liga Arab Saudi, Ronaldo disebut lebih unggul dari Lionel Messi. Morgan merupakan salah satu pemicu Ronaldo harus pisah jalan dengan Manchester United. Dalam wawancara dengan Morgan, pemain 37 tahun itu memberi banyak kritik untuk The Red Devil. Dan akhirnya Ronaldo berlabuh ke Al Nassr dengan gaji 3 triliun setahun. Morgan membela Ronaldo dengan menyebut-nyebut Lionel Messi. Keberanian Ronaldo mencoba liga baru dan negara baru disebut oleh Morgan mempunyai keunggulan dari Messi. Dia juga melakukan apa yang dia lakukan di sepanjang karirnya, yang untuk saya memberi keunggulan di atas Messi, dan itu menantang dirinya di negara baru dan di liga baru, kata Morgan dalam interview dengan Tatler. Mourinho sebut Zaniolo tak ingin lagi pakai seragam Roma. Zaniolo sudah mengutarakan keinginannya untuk meninggalkan Roma pada bursa transfer Januari ini. Namun mendekati akhir bursa, transfernya belum juga terwujud. Zaniolo pun mau tidak mau kemungkinan besar akan tetap di Roma setidaknya sampai akhir musim. Pemain internasional Italia itu masih terikat kontrak sampai 2024. Sudah 1 bulan Zaniolo bilang kalau ingin pergi. Sayangnya seperti saya benar, ujar Mourinho seperti dilansir Football Italia. Saya bilang sayangnya karena si pemain sudah bilang selama 1 bulan kalau dia ingin pergi. Kalau seorang pemain bilang ke semua orang kalau dia tidak lagi mau memakai seragam Roma, saya harus bilang sayangnya, lanjutnya. Sejak masa depannya dispekulasikan, Nicolo Zaniolo sudah absen membela AS Roma dalam 2 pertandingan. Misi Joe Felix untuk Chelsea. Pada bursa transfer Januari ini, Joe Felix dipinjam Chelsea dari Atletico Madrid. Debut pahit dijalani oleh Joe Felix dengan Chelsea. Dia menerima kartu merah karena melakukan pelanggaran keras pada pemain Fulham. Joe Felix ingin melupakan penampilan tak bagus itu. Dia ingin menunjukkan diri pada sisa musim di Chelsea. Ini bukan mengenai bagaimana awalnya, ini mengenai bagaimana akhirnya. Segera kembali Blues. Terima kasih dukungannya, kata Felix dalam keterangan di Instagram pribadinya. Christian Eriksen cedera pergelangan kaki. Eriksen tampil sebagai starter saat MU menjamu Reading di babak keempat Piala FA di Old Trafford Minggu 29 Januari 2023 dini hari. Namun dia terpaksa ditarik keluar pada menit ke-57 karena mengalami masalah setelah ditackle Andy Carroll. Manajer MU Erik ten Hag menyebut Eriksen mengalami cedera pada pergelangan kakinya. Meski demikian, Ten Hag belum bisa memastikan seberapa parah cedera mantan pemain Tottenham Hotspur itu.
Kalau sekarang masih sulit untuk diketahui, pertandingan belum lama selesai, ujar Ten Hag dalam konferensi pers usai pertandingan. Tapi ini masalah pergelangan kaki, kami harus melihat diagnosisnya, jadi paling tidak menunggu 24 jam sebelum kami mengetahuinya, dan kemudian saya bisa memberitahu lebih banyak, katanya. Resmi, Chelsea rekrut Malo Gusto dari Lyon. Malo Gusto sudah menuntaskan transfer permanen ke Chelsea dari Lyon. Demikian bunyi pernyataan Chelsea di situs resminya Minggu 29 Januari 2023. Chelsea mengikat Gusto dengan kontrak sampai Juni 2030. Meski demikian, bek berusia 19 tahun itu akan menghabiskan sisa musim ini di Lyon dengan status pinjaman. Menurut laporan media Inggris, Chelsea mengeluarkan 26,3 juta pound atau setara 487 miliar plus kesepakatan tambahan untuk mendapatkan Gusto. Gusto akan gabung Chelsea pada musim panas mendatang. Casemiro mulai tunjukkan performa terbaiknya di MU. Casemiro menjadi kunci kemenangan MU saat menaklukkan Reading pada babak keempat Piala FA 2022-2023. 2 gol disumbangkan oleh Casemiro untuk MU. Sejak datang ke MU, Casemiro sudah bermain 29 kali di semua ajang. Dia memberi kontribusi keterlibatan dalam 9 gol MU. Rinciannya ada 4 gol dan 5 assist. Takswat mencatat bahwa kontribusi Casemiro lebih banyak dibandingkan dalam 48 pertandingan bersama Madrid musim lalu. Pujian lantas dilontarkan oleh manajer MU, Erik ten Hag. Kita tahu bahwa dia pemain hebat dan tak mencetak banyak gol di Real Madrid, tapi kami tahu dia bisa, kata Ten Hag di Talksport. Rossoneri dihajar Sassuolo 2-5 di kandang. Duel Milan versus Sassuolo di pekan ke-20 Liga Italia digelar di San Siro Minggu 29 Januari 2023 malam. Gregoire De Vrel membuka keunggulan Sassuolo pada menit ke-19. Hanya berselang 2 menit, Sassuolo mengandalkan keunggulan lewat David Fratesi. Oliver Giroud memperkecil ketertinggalan Milan pada menit ke-24. Namun pada menit ke-30, Domenico Berardi mengembalikan keunggulan untuk Sassuolo. Pada menit ke-46, Sassuolo mendapatkan hadiah penalti. Laurente sukses menjadi eksekutor. Sassuolo unggul 4-1 atas Milan. Sassuolo membuat Milan makin terbenam pada menit ke-79. Matteo Henrique menjebol gawang Milan lewat tembakan mendatar. Milan memperkecil ketinggalan pada menit ke-81 lewat sepakan Dovic Origi. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-5 tak berubah. Kemenangan untuk Sassuolo. Dengan hasil ini, Milan turun ke peringkat keempat klasemen Liga Italia dengan 38 poin. Sementara Sassuolo mengumpulkan 20 poin di posisi ke-16. Piala FA, Liverpool kalah 1-2 atas Brighton and Hove Albion. Brighton menjamu Liverpool pada putaran keempat Piala FA di Amex Stadium pada Minggu 29 Januari 2023 malam. Liverpool unggul lebih dulu pada menit ke-30 lewat Harvey Elliott. 9 menit berselang, Brighton menyamakan kedudukan di menit ke-39 lewat Tariq Lamptey yang mengecoh Alisson. Pada menit akhir, yaitu menit ke-90 plus 2, Jagemes melepas sepakan keras dan membuat Brighton memenangi laga itu dengan skor 2-1. Brighton berhak melaju ke babak berikutnya, sementara Liverpool harus rela tersingkir. Pasukan Jurgen Klopp gagal mempertahankan gelar Piala FA.